semua aja nih. Penting aja deh. Itu apa tuh? Pas kita pulang lebaran tahun lalu ini. Assalamualaikum teman-teman Journey. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan puasanya berjalan lancar ya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sore hari ini kita akan kembali melakukan perjalanan ngabuburit, riding santai menikmati suasana kampung yang masih asri di Kenagarian Biaro Gadang dan Kenagarian Lambah. Suasana di Nagari sore ini terlihat cukup tenang dan tidak terlalu ramai. Jalanan terasa lengang, hanya sesekali terlihat warga yang melintas atau anak-anak yang bermain di sekitar rumah dan sawah. Udara juga terasa sejuk dengan pemandangan sawah hijau, perbukitan yang mengelilingi kampung, benar-benar suasana pedesaan yang menenangkan. Namun biasanya suasana akan mulai berubah ketika kita mendekati kota Bukit Tinggi. Jalanan akan terasa lebih hidup, ramai, dan masyarakat yang keluar rumah untuk mencari takjil dan menunggu waktu berbuka puasa. Dan di perjalanan kali ini kita akan menuju ke area di depan Hoki Store Bukit Tinggi atau di depan kampus Universitas Fordekok untuk melihat suasana war takjil sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Jadi teman-teman Journey, mari kita nikmati perjalanan sore ini bersama-sama ya, menyusuri jalanan kampung, merasakan angin sore Ramadan, dan melihat keindahan Ranah Minang dari sudut yang sederhana. This is Ranah Journey. Every journey begins at home. Sekarang kita berada di Jalan Mansur Taib, memasuki kawasan Jorong Lunggok Muto. Suasana di sini masih terasa sangat asri ya teman-teman, dikelilingi hamparan persawahan hijau yang menyejukkan mata. Di Jorong Lunggok Muto ini, rumah-rumah gadang bergonjong masih berdiri anggun di tengah hamparan sawah hijau, menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan indahnya warisan budaya Minangkabau. Di depan kita sudah mulai terlihat Masjid Jami' Lunggok Muto yang berdiri megah di tengah hamparan sawah. Masjid ini menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat di Nagari, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang, di mana warga biasanya berkumpul untuk menunaikan sholat tarawih berjamaah dan berbagai kegiatan ibadah lainnya. Nah, di depan kita ini adalah pertigaan Simpang Lunggok Muto. Dari simpang ini ada dua arah tujuan. Kalau kita belok kiri, jalan itu akan menuju Nagari Kapau. Siapa sih yang tidak kenal Kapau? Nagari yang sangat terkenal dengan kulinernya, terutama masakan khas Minangkabau yang sudah dikenal sampai ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Sedangkan kalau kita belok ke kanan, jalan ini akan menuju ke arah Jorong Tanjung Alam, salah satu jalur yang juga menawarkan pemandangan alam yang indah di sekitar wilayah Agam dan Bukit Tinggi. Nah teman-teman Journey, di depan ini kita kembali menemukan sebuah pertigaan yang menuju ke Jorong Tanjung Medan. Mari kita coba telusuri jalan ini. Suasananya masih sangat asri dan tenang, dan di sepanjang jalan kita disuguhkan pemandangan hamparan pesawahan hijau yang luas yang benar-benar menyejukkan mata. Nan kayo balinda
sebelah kiri kita ini adalah Surau Sikumbang ya sahabat Journey. Surau ini merupakan salah satu peninggalan dari jaringan dakwah Syekh Burhanuddin yang merupakan tokoh utama penyebar Islam di Minangkabau setelah menimba ilmu di Aceh. Di kejauhan terlihat Gunung Merapi berdiri gagah menjadi latar alam negari ini. Perpaduan antara sawah yang hijau, udara sore yang sejuk, dan megahnya Gunung Merapi benar-benar menghadirkan suasana ngabuburit yang sangat menenangkan di perjalanan kita hari ini. Di depan kita sekarang sudah terlihat Masjid Jami' Tanjung Medan dengan kubahnya yang menjulang tinggi dan menara yang berdiri gagah. Masjid ini menjadi salah satu pusat kegiatan ibadah masyarakat di sekitar Jorong Tanjung Medan. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang, biasanya suasana masjid akan semakin ramai oleh warga yang datang untuk beribadah. Nah teman-teman Journey, di pertigaan Masjid Jami' Tanjung Medan ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Jorong Kuto Marapak. Jorong Kuto Marapak sendiri merupakan salah satu jorong yang berada di wilayah Kenagarian Lambah, yang juga dikenal memiliki suasana kampung yang masih asri dengan hamparan persawahan dan pemandangan alam yang indah. Gadang dan masjid, dua bangunan yang cukup sering kita lihat di sepanjang perjalanan di negari ini ya teman Journey. Kehadiran dua bangunan ini seakan menjadi simbol kuat nilai kehidupan masyarakat Minangkabau. Rumah Gadang sebagai pusat kehidupan adat dan keluarga, sementara masjid menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan falsafah hidup orang Minangkabau yang sangat terkenal, yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang menggambarkan bagaimana adat dan agama berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat hingga hari ini. Di persimpangan jalan ini terlihat di Masjid Jami' Kuto Marapak dengan menaranya yang menjulang tinggi dan terlihat begitu megah dari kejauhan. Namun untuk perjalanan kita kali ini, di simpang ini kita akan mengambil jalur belok kanan menuju arah Jorong Lambah. Mari kita lanjutkan perjalanan menyusuri jalan nagari ini, menikmati suasana sore Ramadan yang masih tenang dan ditemani pemandangan alam dan persawahan yang indah di sekitar kita.
Marinos nih, Malamba. In the city's neon Rinos nih glow, ya, nih Linda. Sini I'm dia. walking all Ini dia alone. sekolah. Each streetlight tells a story. Nah teman-teman Journey, sekarang kita sudah sampai di pertigaan Lambah. Dari simpang ini kita akan belok ke kanan menuju Jorong Biaro. They all seem so proud, Rayonnya di sini. but deep inside I'm Jauh lagi. drowning Kalau in gua the kan SMA 1 di kota. sea of my missing. I try to find my way through the maze of every day, but every turn reminds me of the love we once had. I wanna run back to you like a river to the blue. No matter how far I've been, I know my heart will always win. I wanna run back to you, leave all my fears behind. In your arms I'll find the peace that I've been seeking. Nah teman-teman Journey, sekarang kita sudah sampai di persimpangan jalan lintas ini. Kalau dari simpang ini kita belok kiri, jalannya akan menuju ke arah Payakumbuh. Sedangkan untuk perjalanan kita kali ini, kita akan mengambil jalur belok ke kanan menuju Kota Bukit Tinggi. Trace of the pain and the sorrow. Jalanan mulai terasa cukup padat kendaraan yang datang dari kedua arah. Banyak masyarakat yang sedang dalam perjalanan. Ada yang menuju Payakumbuh dan ada juga yang mengarah ke Bukit Tinggi seperti kita sekarang ini. Just a reminder of the love that's left behind. I close my eyes and see your smile so carefree. It's like a warm embrace in this cold, lonely place. I wanna run back to you like a river to the blue. No matter how far I've been, I know my heart will always win. I wanna run back to you, leave all my fears behind. In your arms I'll find the peace that I've Cuaca sore ini juga terasa sangat bersahabat ya Sobat Journey. Tidak terlalu panas dan juga tidak mendung, sehingga membuat perjalanan ngabuburit kita kali ini terasa semakin nyaman dan menyenangkan. Dengan udara yang sejuk dan pemandangan alam di sepanjang perjalanan, riding sore seperti ini benar-benar menjadi momen yang pas untuk menikmati suasana Ramadan di Ranah Minang. Tahu nggak lo? Seumur hidup baru sekali itu kalau situ. Kala matahari
habis bapak punya nyian kakak adik kawane. Campur. Telah di masa-masa sulit cari Sekarang kita sudah memasuki Jorong Tanjung Alam, Sobat Journey. Jorong ini merupakan salah satu wilayah yang cukup produktif di Kanagarian Bayoro Gadang. Aku yang jauh di sana, aku ingin pulang kumpul bersama ayah, ibu, sanak saudara, teman semasa kecil yang ku sayang. Derangnya pelita dan lembut dan malam, selalu aku rindu siang dan malam. Derangnya pelita dan lembut dan malam, selalu aku rindu siang dan malam. Selalu aku rindu siang dan malam. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيبي رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب
Yalah Sobat Journey, berada di belakang truk tuh kagak enak. Kayak di TikTok itu lagi. Sobat Journey, akhirnya kita sudah sampai di destinasi akhir perjalanan kita hari ini. Di tempat ini kita akan menunggu waktu berbuka puasa sambil menikmati suasana sore menjelang maghrib. Tapi sebelum sirine berbuka terdengar, yuk kita explore dulu spot ini. Kita lihat apa saja yang ada di sekitar sini. Mungkin ada world takjil, jajanan khas Ramadan, atau suasana masyarakat yang sedang menunggu waktu berbuka. Mari kita lihat bersama-sama suasana di tempat ini, Sobat Journey. Itu apa tuh? Itu yang warna itu apa? Apa? Yang... Ini taro. Oh, taro. Rasa moyang ini apa ini? Di sini ternyata seru juga ya Sobat Journey. Di kiri kanan jalan terlihat banyak sekali lapak takjil yang berjajar, menjual berbagai macam makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Mulai dari aneka gorengan, minuman segar, hingga berbagai jajanan khas Ramadan yang menggugah selera. Suasana di sini juga terasa cukup ramai, diselingi kendaraan yang lalu lalang melewati jalan ini, menambah hidupnya suasana ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa. Di sana merah tujuh. Wah, ini di gorengan, makanan yang hampir selalu ada setiap berbuka puasa ya Bro Journey. Rasanya kalau berbuka tanpa gorengan ini tuh seperti ada yang kurang. Nah, sana apa lagi itu? Kalau kau nanti goreng balun. Ada keju.
padat banget ini teman-teman. Ya udah mulai liburan aja ya. Apa ini? Tiket bang. Nah ini NPMP 22 ini pas kita pulang lebaran tahun lalu ini. Nah tuh sekarang dia terakhir ke Pekanbaru atau Medan kayaknya. Ini kita rekam semua aja dah. Gitu ya. Prasmanan ya. Iya Prasmanan mulai dari 13.000 sampai 20.000. Ini Oki Store. Sekarang juga udah ada Informa, elektronik, Selma, solusi hemat isi rumah. Udah makin maju nih Oki ya. Ini Aroma TBK ini grupnya Oki juga ini teman-teman. Kalau butuh bahan-bahan tuh bikin kue lebaran segala macam ya beli yang di sini aja. Ini Okinya sini. Lokasinya ini Simpang Gantiang, Kelurahan Manggis, Gantiang. Ini sebelahnya Oki. Kalau menurut saya sih tempat paling nyaman berbelanja di Bukit Tinggi ini ya Oki ini, dan harganya juga ya bagus ya, harganya bagus. Tak terasa Sobat Journey, waktu pun terus berjalan dan sore hari perlahan mulai berganti menjadi senja. Dan ada satu hal yang cukup menyenangkan di sini, ternyata karyawan Oki Store dengan tulus membagikan minuman untuk berbuka puasa kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat ini. Sebuah hal yang sederhana tapi sangat berarti bagi mereka yang menerimanya. قلبي في المدينة هو
dia gantian anjay. Lagian juga rame. Cobalah untuk bersyukur, terima segala berkat dan jalani hidup. Alhamdulillah Sobat Journey, akhirnya waktu berbuka puasa pun telah tiba. Suasana di sekitar tempat ini langsung berubah, semua orang menikmati hidangan berbuka dengan penuh rasa syukur. Dan tadi kita juga melihat sebuah kebaikan sederhana dari karyawan Hoki Store yang membagikan minuman kepada masyarakat untuk berbuka puasa. Mungkin hal tersebut adalah sederhana, tapi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan tentu patut kita apresiasi, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti perjalanan ngabuburit kita hari ini, mulai dari menyusuri negari yang asri hingga sampai ke tempat ini menunggu waktu berbuka bersama. Semoga perjalanan sederhana hari ini bisa menjadi cerita yang menyenangkan dan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Saya pamit undur diri, selamat berbuka puasa, dan sampai jumpa pada perjalanan ranah Journey berikutnya. Terima segala berkat dan jalani hidupmu, bebas tanpa beban. Cobalah untuk bersyukur, aku masih bersyukur. Tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur. Panjatkan rasa syukur, dari kau bangun tidur. Masihkah kau bersyukur, hingga nanti dikubur. Tak harus jadi sempurna untuk bisa masuk surga. Tak perlu menjadi kaya, sederhana bisa bahagia. Bersyukur ketika lebih, bersabar ketika perih. Janganlah dibawa sedih, Tuhan Maha Pengasih. Lebih baik sedikit tapi tak lupa bersyukur. Tak perlu mengeluh karena semua sudah diatur. Harta tidak akan dibawa sampai masuk kubur. Dosa dan kebaikanlah yang jadi tolak ukur. Walau banyak dosa yang kita lakukan, tapi nikmat Tuhan selalu diberikan. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Semua kan kita pertanggungjawabkan. Bersyukur, terima segala berkat dan jalani hidupmu, bebas tanpa beban. Cobalah untuk bersyukur, aku masih bersyukur. Tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur. Panjatkan rasa syukur, dari kau bangun tidur. Masihkah kau bersyukur, hingga nanti dikubur. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan dukung channel ini untuk lebih baik ya. Terima kasih.